Pada malam hari ini kita akan belajar tentang Shimdiki zaman ya, Shimdiki zaman, yaitu waktu yang sekarang ya. Jadi peristiwanya itu berlangsung sekarang, atau bisa juga kegiatan harian, harian atau rutin ya. Nah itu bisa juga ya, sekarang kegiatan harian atau rutin. Dan satu lagi bisa juga seperti di masa depan ya, rencana yang sudah pasti lah. Dalam artian pastinya di sini ya udah 99% lah ya. Sudah hampir pasti lah kita bilang ya. Boleh juga. Jadi Shimdiki zaman itu, Shimdi itu kan artinya sekarang. Shimdiki itu yang sekarang maksudnya ya. Zaman itu waktu. Jadi waktu yang sekarang. Walaupun demikian ini kalau di bahasa Inggris ada present continuous tense ya. Present atau present ya? Present. Present. Iya, present continu dua-duanya nggak ada yang benar. Present continuous tense ya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu memang benar-benar sedang terjadi dia gitu. Ya, jadi yang pertama ini memang mirip ya, yang sekarang ini saat ini ya, itu memang mirip dengan present continuous tense gitu. Nah, yang kedua ini kalau di bahasa Inggris sudah mirip dengan simple present tense sebenarnya, kegiatan harian atau rutin kan. Nah, itu. Tapi di bahasa Turki pakainya şimdiki zaman. Boleh gitu. Dan itu sudah umum juga, nggak ada masalah gitu. Jadi jangan nanti kan beberapa orang mengatakan bahwasanya şimdiki zaman itu sama dengan atau ekuivalen dengan present continuous tense gitu. Jadi teman-teman jangan sampai berpikir oh mentang-mentang sama gitu ya. Hanya bisa untuk yang saat ini aja gitu. Kalau kegiatan rutin atau harian nggak bisa pakai ini. Itu di bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Turki beda. Jadi dia boleh gitu. Ya, jadi boleh dipakai juga untuk kegiatan harian atau rutin. Iya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, jadi cukup luas ya. Yang ketiga adalah eh, rencana, tapi sudah hampir pasti. Saya nggak berani bilang pasti ya, tapi sudah hampir pasti gitu. Akan terjadi, akan kita kerjakan, tapi sudah yakin benar akan kita kerjakan gitu. Jadi itu boleh pakai Shimdiki zaman. Iya, jadi ini cukup luas dia konteksnya di Shimdiki zaman ini. Ya, jadi ini dulu sih yang teman-teman perlu pahami ya, bahwasanya itu Shimdiki zaman itu bisa untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ya, itu jelas karena memang dia kan saat ini judulnya Shimdiki, tapi bisa juga yang kedua untuk kegiatan yang rutin dikerjakan, walaupun dia nggak hanya saat ini kan, nah gitu, itu boleh juga rutin setiap hari, apa-apa yang selalu kita kerjakan tuh boleh. Dan yang ketiga, untuk kegiatan yang akan terjadi di masa depan atau yang akan kita kerjakan, tapi rencana atau kegiatan itu sudah hampir pasti kita kerjakan itu boleh gitu. Jadi cukup luas ya, ini yang penting teman-teman ketahui. Makanya untuk level pemula itu yang dipelajari Shimdiki zaman ya. Di sini bisa kita lihat ya, ada pertanyaan ne ya Piorsun, atau kalau versi cepatnya di pelajaran lalu kita sudah sama-sama tahu ya. Nah, Peyorsun ya. Itu kalau versi sehari-harinya ya, nah Peyorsun ya. Apa yang sedang kamu lakukan gitu. Apa yang kamu lakukan. Nah, gitu ya. Ini dari kata yapmak. Nah, ditambah diberi kata ne, kemudian dikasih akhiran sun untuk menyatakan kamu. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang aslinya ya, Shimdiki zamannya. Nah, ini cara untuk membentuk Shimdiki zaman itu. Ada beberapa aturan sebenarnya. Kita lihat dulu lah satu-satu ya, karena beberapa aturan kan banyak ya. Yang pertama itu adalah ketika kata kerja. Nah, kata kerja itu kan seperti di pelajaran sebelumnya selalu berakhiran mak atau mek ya kata kerja dasarnya. Nah, pada saat kita akan ubah ke simdiki zaman itu mak dan meknya itu tidak digunakan lagi ya, karena ini kan artinya untuk ya. Seperti itu kalau di bahasa Indonesia tidak digunakan nih, makanya sudah kita coret.
Nah, ketika sudah dicoret mak dan meknya, kita lihat ya, kita lihat huruf terakhir dari kata kerja tersebut. Kalau dia konsonan, ternyata konsonan teman-teman sudah paham ya, selain yang huruf huruf mati nih kalau di bahasa Indonesia ya. Selain A, E, I, O, U, E, itu namanya konsonan huruf mati. Nah, apabila huruf terakhirnya itu setelah mak dan meknya dihilangkan, maka dia berlaku aturan yang pertama ini gitu ya. Oke. Ketika kita lihat huruf terakhirnya konsonan, ya, berlaku dia. Kemudian, apalagi yang perlu dilihat, lihat lagi huruf vokal terakhir dari kata tersebut, ya. Ketika huruf vokal terakhirnya A atau E, kita pakai eyor. Ketika huruf vokal terakhirnya E atau I, kita pakai iyor. Ketika huruf vokal terakhirnya O atau U, kita pakai uyor. Dan ketika huruf vokal terakhirnya E atau U, kita pakai uyor. Nah, seperti itu. Jadi yor di sini sebenarnya artinya sedang gitu ya. Bisa kita maknai sebagai sedang. Walaupun tadi ya karena dia agak luas tidak selalu artinya sedang juga gitu. Bisa juga akan nanti artinya ya. Atau tanpa kata sedang gitu. Justru lebih enak nanti kalau diterjemahkan. Oke lah, marilah kita lihat satu-satu ya. Di sini ada kata pishirmek yang artinya eh, memakan ya. Gitu. Memakan ya. Memasak bukan? Oh iya, memasak. Jadi sebelum makan maksudnya ya. Sebelum makan kita harus memasak dulu ya. Pisir mek. Itu artinya memasak supaya nggak ngantuk ini. Maksudnya saya nggak ngantuk. Pisir mek ya. Nah, itu artinya makan. Nah, kemudian seperti aturan tadi kita hilangkan mak atau meknya. Berarti meknya dihilangkan. Tinggal kata pisir ya. Ini kelihatan ya kayaknya terlalu kecil ya. Oke, besarin dulu deh. Nah, ini udah besar ya. Pisir. Nah, ketika sudah jadi pisir, ini kan huruf terakhirnya adalah konsonan ya. Berarti berlaku peraturan yang pertama ini. Ketika dia konsonan, kita lihat lagi huruf vokal terakhir dari kata pisir, yaitu huruf I yang warna merah ini ya. Ketika huruf vokal terakhirnya I, kita lihat lagi di sini gitu. Jadi banyak ini aturannya. Ternyata I, dia pakainya ior. Berarti ini menjadi pisirior. Hmm. Yang artinya adalah sedang memasak gitu. Ya, sedang memasak. Nah, berikutnya ada kata saimak. Saimak itu artinya menghitung ya. Ya, jadi di sini kita hilangkan juga kata maknya, di sini kita coret tinggal menjadi sai gitu ya. Oke. Nah, sai di sini hurufnya terakhir kebetulan konsonan ya, maka berlakulah Y kan, huruf Y. Maka konsonan berlakulah hukum yang pertama ini. Kita lihat lagi huruf vokal sebelumnya yaitu huruf A yang terakhir di sini berarti dia pakai eyor. Berarti sayeyor. Nah ya teman-teman, jadi ketika sudah ditambahin akhiran ini, kita membacanya jadi satu kesatuan gitu, tidak tidak di apa namanya, tidak dipisahkan. Ini kan ada kata eh, seperti tadi ya. Awalnya kan pisir ya, pisir. Kita tambah ior bukan menjadi pisir ior. Kita nggak bacanya seperti itu, tapi menjadi pisirior gitu ya, pisirior gitu ya. Jadi kesatuan dia. Seperti ini tadi sai ditambah ior menjadi sayeyor. Sayeyor ya, artinya menghitung. Nah, kemudian olmek ya, ini hurufnya konsonan dan ini ada huruf vokal terakhirnya O. Di sini O. Berarti tinggal kita tambah uyor ya. Uyor, oke. Nah, kemudian ada kata yapmak ini yang tadi ya. Yapmak huruf terakhirnya adalah P konsonan. Kita lihat huruf vokal sebelumnya yaitu A. Di sini berarti dia tambah eyor menjadi yapior. Nah, kemudian ini Kak Nina boleh bantu kalau chismek yaitu menggambar menjadi apa? Sedang menggambar berarti Izior, chizior ya. Gitu ya.
Nah, terakhir ini ucmak itu terbang Kak Evi. Kalau terbang ucmak menjadi apa? Ucuyur. Iya, çok güzel uçuyor ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita hanya membahas kata tersebut yang berarti sedang. Artinya yang mengerjakan adalah orang ketiga ya. Orang ketiga nih, bukan saya, bukan kamu, bukan mereka, tapi dia ya. Orang ketiga. Karena dia berhenti di your gitu sepertinya catatannya ya. Oke, ini adalah aturan yang pertama. Kemudian kita lihat aturan yang kedua. Ada aturan yang kedua di sini. Apabila ya huruf terakhirnya setelah mak dan make-nya tadi dihilangkan, ternyata huruf terakhirnya huruf vokal gitu. Nah, ketika huruf terakhirnya huruf vokal, kita tinggal tambahkan aja your gitu. Ini enak ya, harusnya ya. Ketika ada kata yuru make, ya berjalan yuru, kita tinggal tambahkan your, yuru your. Kemudian ada kata tanemak, ini asalnya ya. Dia menjadi tane, kita tambahkan tinggal your. Apapun dia pokoknya asal terakhirnya huruf vokal, kita tinggal tambahkan your. Taneyor ini sedang mengenali ya seperti itu ya. Kemudian ini ada kata koru, koruyor. Tinggal tambahkan aja your. Nah, contohnya ada kata yang lainnya itu uyumak tidur ya. Ini cukup terkenal juga ya. Menjadi uyuyor gitu. Mudah ya kalau yang ini ya. Kalau yang huruf terakhir adalah huruf vokal, tinggal kita tambahkan your. Tapi ada catatan juga sebenarnya ya. Huruf vokalnya untuk yang ini aja. E, I, U, atau U. Selain ini ada lagi peraturannya gitu. Jadi kalau huruf vokal terakhirnya yang ini, E, I, U, dan U, nah dia tinggal tambah your. Ini gampang. Jadi ingat ini hanya ada 4. Nah kemudian aturan yang wah ini double ya. Yang ketiga di sini seharusnya, ya. Tapi kalau huruf terakhirnya adalah huruf vokal dan huruf vokalnya itu adalah A dan E, nah ini bikin ribet sedikit ya. Ya, A dan E-nya itu kita drop. Kita tidak perhitungkan, ya. Kita matikan huruf vokal terakhirnya A atau E seperti kata uzle. Ini kita coret E-nya ya. Izle karena dia E kita coret lagi. Oina karena dia A kita coret lagi. Iste, istemek ya, kita coret lagi E-nya. Kappa, kita coret lagi A-nya. Pokoknya asal ada E atau A yang terakhirnya, kita coret dulu. Setelah kita coret, kita apain? Nah, dia kan berakhirnya dengan huruf konsonan lagi nih di sini berarti kan. Lele, ne, te, pe gitu ya. Setelah dia konsonan, berlaku lagi hukum yang pertama tadi. Nah, yang pertama tadi di sini kan. Lihat huruf vokal terakhirnya, tinggal kita tambahkan yor-yornya ini. Oke, berarti di sini, oh di sini udah ada ya. Nah, setelah kita coret, kita lihat di sini tabel yang ini. Berarti kalau Ozle Mac awalnya kita coret Mac-nya, tinggal Ozle. Ternyata huruf terakhirnya huruf vokal E. Kebetulan dia E-nya harus dicoret. Oke, tinggal Ozl gitu ya. Dan kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah E. Di sini ya, E. Kalau dia dia ditambah Uyor ya. Berarti kalau Ozlemek menjadi Özlüyor ya. Artinya sedang merindukan ya. Özlüyor gitu. Kemudian izle, E-nya kita coret, kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah I. Karena dia I di sini, dia pakai ior. Menjadi izliyor. Nah, selanjutnya Kak Anita boleh bantu kalau Oina menjadi apa Kak Anita? Oina bermain artinya? Oynuyor. Çok güzel oynuyor. Oynuyor. Nah, seperti ini ya. Oynuyor. Kalau iste berarti istior ya.
Dan terakhir kalau kapa menjadi kapior. Ya, seperti itu aja. Gampang ya? Harusnya gampang ya. Oke, kapior. Ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Cara membentuknya tadi ada tiga aturan ya. Yang pertama lihat dulu konsonan atau vokal, huruf terakhirnya. Kalau konsonan ditambahin eyor, iyor, uyor, uyor sesuai dengan harmonisasi vokal yang empat cara. Kalau dia huruf vokal terakhirnya, perhatikan ya. Selain huruf vokal terakhir A dan E, itu langsung ditambah yor aja. Tapi kalau huruf vokal terakhirnya A atau E, A dan E-nya dihilangkan, lihat lagi huruf vokal yang sebelumnya. Itu yang ribet. Tapi percayalah teman-teman, kalau sering berlatih, sering digunakan, lama-lama kita nggak perlu menghafal lagi rumus-rumusnya, tapi langsung menggunakan aja ya. Ozluyor. Izlior, Oinuyor, Istior, Kapior gitu ya. Itu kalau sering digunakan. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada ya, cukup cukup jelas ya. Shimdiki zaman ini ya. Oke, kalau memang tidak ada. Nah, kalau tadi kan seperti dijelaskan bahwasanya kalau hanya berhenti di yor artinya itu sedang melakukan apa ya tergantung kata kerjanya, tapi itu untuk dia gitu. Oh, untuk yang subjeknya oh, ya. Kalau dia memang ya nggak perlu ada akhiran lagi. Tetapi apabila subjeknya atau pelakunya itu yang lain ya, mulai dari band, saya, sen, kamu, bis, kita atau kami, sis, kalian atau kamu untuk formal, atau onlar boleh ya, boleh tidak juga kalau onlar memang spesial. Nah, itu kita harus tambahkan lagi akhiran-akhiran ini ya, akhiran untuk masing-masing subjek. Contohnya ya, ada kata gelmek. Gelmek itu kan artinya datang ya. Oke. Kita mau buat sedang datang, berarti make-nya kan dihilangkan. Karena huruf terakhirnya adalah huruf konsonan, gel, berarti kita tinggal tambahkan empat, ya, satu di antara empat, yaitu berarti pilihannya kepada ior, ya. Ior menjadi gelior. Gelior itu artinya sedang datang, gitu. Nah, sekarang kita muncul pertanyaan, siapa yang sedang datang, gitu. Kalau saya yang sedang datang, kita lihat di sini ya, gelior, ya. Ben Gelior, saya sedang datang. Nggak sah kalau nggak ada akhiran Karena kan ben ya, ditambah akhiran. Tapi akhirannya di sini sebenarnya sudah tertentu ya teman-teman ya. Karena ini kan pengantar ketika yang sebelumnya nih. Iya. Tapi karena di sini sudah jelas akhirannya itu pasti pakai your, ya kan? Yang sebelum ditambah akhiran-akhiran untuk subjek ini, pasti kan dia your or semua nih ya. Dan itu pasti huruf O gitu. Makanya kalau kalau band pasti dia jadi yorum. Nggak mungkin yorim ya kan karena memang yor semua pasti ya. Kalau sen pasti yorsun. Ya kalau O nggak usah dibahas karena dia nggak ada perubahan. Kalau bis pasti yorus. Kalau sis pasti yorsunus. Kalau onlar pasti yorlar gitu. Atau yor juga bisa. Ya. Jadi di sini kita nggak perlu sebenarnya menghafal yang lain im dan sebagainya. Tapi dasarnya dari sini ya, kenapa dia dipilih Karena huruf vokal terakhir yang sebelumnya kan yor menggunakan o gitu. Kenapa dia sun ya sama juga ya. Kenapa dia kenapa dia sunus sama juga caranya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas kecepatan, kelambatan, kelambatan kayaknya ya. Cukup jelas saja. Oke, cukup jelas. Nah, ini sebenarnya ada kata yang kalimat yang terkenal ya, Seviorum. Berarti ini band ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, seperti yang sebelumnya ya, kita kan kalau sudah ada akhiran-akhiran ini, subjeknya boleh dihapus gitu. Gitu. Jadi kalau band Geliorum cukup Geliorum aja, ya. Geliorsun gitu, ya. Nah, seperti yang tadi gitu ya, bahwasanya ternyata bisa juga untuk kegiatan sehari-hari.
Eve Geliorum. Saya datang ke rumah gitu. Tapi nggak mesti saat ini, tapi Her Hergun gitu kan. Eve Geliorum ya. Saya datang ke rumah. Pulang lah mungkin maksudnya ya. Nah, atau yang berikutnya, Yaren. Yaren, ya kan? Yaren Geliorum gitu. Besok aku sedang datang, ya. Padahal besok gitu. Gimana mau sedang, padahal besok gitu kan. Artinya besok aku akan datang, tapi udah pasti gitu. Besok aku pasti akan datang. Jadi boleh pakai Geliorum. Yang artinya kalau diterjemahkan seolah-olah menjadi akan gitu. Besok aku datang gitu ya. Padahal untuk besok. Jadi udah mirip dengan suatu kepastian lah ya. Sudah hal yang hampir pasti sih yang lebih enaknya ya. Sampai di sini jelas teman-teman. Nah, di sini kita Sampai jelas saja. jelas ya. Udah jago-jago nih ternyata ya. Udah mulai tumbuh nih jenggernya. Bercanda ya. Oke. Nah, jadi ini adalah kalimat positif gitu. Itu juga yang perlu menjadi catatan yaitu kalimat yang positif ya. Jadi memang bentuknya ya lurus gitu ya. Saya datang gitu. Nah, bagaimana kalau dia bentuknya negatif ya? Nanti akan kita pelajari tapi sebelum sampai ke sana ada yang mau berlatih ini dari sekian soal ini?